Timbangan digitalku semuanya jadi sampah, dan ternyata ini dia biang keroknya. Assalamualaikum, selamat datang di rumah tanda. Nah, kali ini aku mau sharing beberapa hal tentang perawatan timbangan digital ya, agar tidak terjadi seperti aku yang timbangan digital, terutama timbangan digital untuk kue ya, itu udah rusak semuanya. Dan timbangan untuk timbangan berat badan juga sudah, ini aku beli yang ketiga. Ini yang ketiga. Jadi 1, 2 tuh udah rusak. Nah, kalian lihat kan video ini. Video ini itu adalah sebuah timbangan mangkok yang aku pinjam dari tetanggaku. Nah, timbangan ini kalau kalian lihat ini masih bagus ya. Ini tetanggaku beli itu, waktu itu beli sama aku, dan itu belinya itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, aku sebelum dia beli ke aku tuh udah punya timbangan ini, dan timbangan aku ini udah rusak lama, udah mau setahunan lebih itu udah rusak. Sedangkan punya beliau ini aku pinjam beberapa minggu lalu masih bagus guys. Ternyata setelah aku cari tahu kenapa timbangan-timbangan ini rusak, nah ini dia cara perawatan timbangan digital. Nah, yang pertama itu adalah melepas baterai timbangan ketika sudah tidak dipakai lagi. Nah, ini terjadi pada temanku yang dulu pernah beli timbangan sama aku, timbangan berat badan, dan dia pas beli itu tidak langsung dipakai, tapi disimpannya dalam etalase dalam keadaan baterai yang masih terpasang. Nah, sebulanan kemudian pas dia mau pakai, itu ternyata timbangannya sudah rusak. Pas dibuka, bagian tempat baterainya itu sudah berkarat baterainya, kemudian sudah ada kayak ada sedikit air, mungkin itu dari proses kimiawi selama sebulanan itu ya, terpekap dalam lemari. Nah, kasus yang kedua yang tadi aku cerita itu, yang aku pinjam timbangan ke tetanggaku, itu pas aku pinjam kondisi baterainya itu tidak terpasang di timbangannya. Jadi itu mungkin ya yang bikin timbangan beliau itu lebih awet daripada punya aku, dan juga dia jarang dipakai sih ya. Tapi yang punya temanku tadi aja, dia belum pernah pakai sama sekali, pas mau pakai itu sudah rusak. Dan ternyata mungkin ya, kalau dari 2 kasus ini pengaruhi kualitas timbangan, bahkan bisa rusak kalau kita tidak melakukannya. Nah, yang kedua ini, perhatikan untuk selalu melihat atau menggunakan buku panduan atau manual book yang biasanya tersedia pada timbangan ya. Jadi setiap timbangan itu mempunyai kapasitas. Jadi timbangan itu jangan digunakan melebihi kapasitasnya. Misalnya kapasitas 5 kilo nih, kita pakaikan 6 kilo, 7 kilo. Nah, itu jangan ya, itu sangat tidak dianjurkan. Nah, yang ketiga ini dipergunakan secara hati-hati. Beberapa timbangan itu memiliki sensor yang halus ya, jadi memang harus dijaga hati-hati gitu kan. Seperti timbanganku yang ini, yang digital dan berlampu ini sangat super sensitif ya. Dia ini kan sering jatuh nih. Nah, efeknya itu jadinya tuh saat aku menimbang, angka 2-nya itu seperti angka 8, angka 7-nya itu seperti angka 0. Jadi kayak kurang akurat gitu ya. Jadi mau hati-hati ya, jangan sampai terkena benturan atau terjatuh itu. Selanjutnya yang keempat ini, untuk memperhatikan daya dari si timbangan digital itu. Timbangan itu kan ada yang diisi daya menggunakan casan, ada juga yang menggunakan baterai. Jadi kalau yang menggunakan casan itu harus jangan berlebihan gitu. Misalnya udah penuh, cepat dicabut. Kalau misalnya menggunakan baterai, ya kalau sudah habis, sudah mulai kedau-kedau, angkanya sudah mulai, kalau biasanya tuh di timbangan itu kalau dia sudah mulai lowbat, itu dia akan ada tulisan low. Jadi sebaiknya segera diganti agar angka yang tertera nanti itu akurat dan tidak merugikan kita dong pastinya. Apalagi kalian-kalian yang mempunyai usaha di kuliner, bikin kue misalnya kan, itu harus akurat kan. Kalau salah bisa fatal, bisa salah jadi kuenya gitu kan. Nah, selanjutnya nih yang kelima, jauhkan dari benda elektronik lainnya. Timbangan digital itu, angka yang tertera di timbangan itu kan tergantung beratnya benda yang kita timbang kan. Nah, angka ini
bisa dipengaruhi, bisa berubah loh kalau ada barang elektronik di dekatnya, misalnya kulkas atau magicom gitu, atau handphone malah ya. Jadi sebaiknya kalau menimbang itu pastikan untuk menjauhkan timbangan dengan barang elektronik yang ada di sekitar untuk mendapatkan hasil yang akurat dan angkanya tidak berubah-ubah. Nah, yang keenam, bersihkan secara rutin. Nah, kalau misalnya piringannya itu sudah mulai kotor, segera dibersihkan, ataupun kalau misalnya habis pakai, itu sebaiknya langsung dibersihkan dengan cara dilap gitu kan. Atau kalau mungkin ada timbangan yang menggunakan mangkok dan bisa dilepas, nah itu kalau bisa dicuci bersih dengan sabun dan air seperti itu. Jadi pastikan untuk bersih gitu kan, untuk menjaga kualitas dari timbangan kita. Ibaratnya kalau motor, ya kalau misalnya kotor ya harus dibersihkan. Jadi jangan sampai dibiarkan kotor sampai kotorannya itu melekat hingga mungkin jadi permanen gitu kan. Nah, hindari hal-hal seperti itu agar timbangan kita lebih awet. Nah, yang ketujuh, untuk mendapatkan hasil timbangan yang akurat, selalu rutin untuk melakukan kalibrasi ya. Karena kalibrasi ini sangat penting di dunia perdigitalan, apalagi yang namanya timbangan. Nah, yang kedelapan, pastikan untuk mematikan timbangan jika timbangan tidak digunakan. Nah, aku sering tuh melakukan ini, maksudnya melakukan kesalahan ini. Jadi kalau misalnya udah selesai pakai itu tidak langsung aku matikan. Jadi itu mungkin ya yang menjadikan aku memiliki timbangan yang mudah sekali untuk rusak. Jadi agar lebih awet dan si timbangan itu tidak bekerja lebih keras, tidak bekerja saat tidak digunakan, lebih baik dimatikan ya timbangan itu. Nah, sekian tips perawatan timbangan digital agar lebih awet, lebih akurat, dan lebih panjang umur pastinya. Semoga bermanfaat ya. Kasih semangat ke aku dengan cara klik tombol like, subscribe agar aku semangat terus menayangkan video-video bermanfaat berfaedah lainnya. Dadah, jumpa lagi di video selanjutnya ya.